Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tanpa kekurangan apapun. Dan semoga apa yang sedang kalian semogakan, yang sedang kalian usahakan, semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, balik lagi, aku bacain buku dari Stephenie Meyer yang mungkin sebagian besar dari kalian sudah pernah membacanya atau bahkan sudah tahu dan pernah melihat filmnya. Yap, Twilight. Jadi, aku minta maaf apabila ada salah kata atau intonasi yang kurang tepat atau bahkan pronunciation yang kurang enak didengar. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga ocehanku kali ini bisa menemani kalian di waktu-waktu yang mungkin bisa menjadi teman kalian untuk melakukan beberapa aktivitas atau untuk menemani hari-hari kalian. Selamat menikmati. Yang cewek-cewek kebalikannya, yang jangkung tatapannya dingin. Tubuhnya indah seperti yang kalian lihat di sampul sport illustration edisi pakaian renang. Sosok yang membuat setiap cewek di dekatnya tidak percaya diri hanya dengan berada di ruangan yang sama. Rambutnya keemasan, tergerai lembut di punggung. Gadis yang bertubuh pendek seperti peri, sangat kurus. Perawakannya mungil, rambutnya hitam, kelam, dipotong pendek dan lancip-lancip. Namun, toh mereka sama persis. Mereka pucat pasi, paling pucat dari semua murid yang hidup di kota tanpa matahari ini. Lebih pucat daripada aku, si albino. Mata mereka yang gelap begitu kontras dengan warna rambut mereka. Mereka juga memiliki kantong mata, keunguan, memar seperti bayangan. Seolah-olah mereka melewati malam panjang tanpa bisa tidur, atau baru saja hampir sembuh dari patah hidung. Terlepas dari hidung mereka, semua garis tubuh mereka lurus, sempurna, kaku. Tapi bukan semua itu yang membuatku tak bisa berpaling. Aku memandangi mereka karena wajah mereka begitu berbeda, namun sangat mirip. Semuanya luar biasa. Keindahan yang memancarkan kekejaman. Mereka wajah-wajah yang tak pernah kuharapkan bakal kulihat kecuali di halaman majalah fashion atau dilukis seorang pelukis ahli sebagai wajah malaikat. Sulit memutuskan siapa yang paling indah. Mungkin cewek berambut pirang yang sempurna itu, atau si cowok berambut perunggu. Mereka semua mengalihkan pandangan dari satu sama lain. Dari murid-murid lain, dari segala sesuatu sejauh yang kulihat. Ketika aku memerhatikan si cewek mungil bangkit membawa nampan. Kaleng sodanya belum dibuka. Apelnya masih utuh dan berlalu sambil melompat cepat dan indah. Gerakan yang bisa dilakukan di landasan pacu. Aku terus mengawasinya, mengagumi langkah luwesnya yang bagai penari. Sampai ia menaruh nampannya di tempat nampan kotor dan melayang lewat pintu belakang. Lebih cepat dari yang kupikir mungkin dilakukannya. Mataku tertuju kembali ke yang lain, yang sama sekali tidak beranjak. Mereka siapa?
Aku bertanya pada cewek dari kelas bahasa Spanyolku yang aku lupa namanya. Ketika ia mendongak untuk melihat siapa yang kumaksud, meskipun dari nada suaraku barangkali ia sudah tahu. Tiba-tiba, salah satu cowok dari kelompok itu memandang ke arahnya. Cowok yang bertubuh kurus dan berwajah kekanakan. Mungkin yang paling muda. Ia melihat ke cewek di sebelahku hanya beberapa detik. Lalu matanya yang gelap mengerjap ke arahku. Ia berpaling dengan cepat, lebih cepat dari yang bisa aku lakukan. Meskipun karena malu, aku langsung menunduk saat itu juga. Sekilas, tadi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan. Seolah temanku telah menyebut namanya, dan ia memandang sebagai reaksi spontan, telah memutuskan untuk tidak menjawab. Gadis di sebelahku tertawa tersipu, menunduk memandangi meja seperti aku. Itu Edward dan Emmett Cullen, serta Rosalie dan Jasper Hale. Yang baru saja pergi namanya Alice Cullen. Mereka tinggal bersama Dr. Cullen dan istrinya. Ia mengatakannya dengan berbisik. Aku melirik cowok tampan itu, yang sekarang sedang memandangi nampannya, mencubit-cubit bagelnya dengan jari-jari panjangnya yang pucat. Mulutnya bergerak sangat cepat. Bibirnya yang sempurna nyaris tidak terbuka. Yang tiga lagi masih membuang muka. Namun, aku merasa ia berbicara diam-diam pada mereka. Nama-nama aneh yang tidak populer, pikirku. Nama-nama yang dimiliki generasi kakek-kakek. Tapi, barangkali di sini nama-nama itu populer, khas nama-nama kota kecil. Aku akhirnya ingat cewek di sebelahku bernama Jessica. Nama yang sangat umum. Di kelas sejarah, di sekolah tempat asalku, ada 2 cewek bernama Jessica. Mereka sangat tampan dan cantik. Dengan susah payah, aku menyatakan komentar yang mencolok itu. Benar, Jessica setuju, seraya terkekeh lagi. Dan mereka selalu bersama-sama. Emmett dan Rosalie, dan Jasper dan Alice, maksudku. Dan mereka tinggal bersama-sama. Suaranya mewakili keterkejutan dan ketidaksetujuan kota kecil ini. Pikirku kritis, tapi kalau mencoba jujur, harus kuakui bahkan di Phoenix pun hal seperti itu akan menimbulkan gunjingan. Yang mana di antara mereka yang bermarga Cullen? Tanyaku. Mereka tidak kelihatan seperti satu keluarga. Oh, memang tidak. Dr. Cullen masih sangat muda, kira-kira 20 tahunan atau awal 30-an. Mereka semua anak adopsi yang bermarga Hale adalah sepasang kembaran, laki-laki dan perempuan. Yang pirang, mereka anak angkat. Mereka kelihatannya agak terlalu tua untuk menjadi anak angkat. Sekarang memang Jasper dan Rosalie umurnya 18, tapi mereka sudah hidup bersama Miss Cullen sejak masih 8 tahun. Miss Cullen bibi mereka atau seperti itulah. Mereka baik sekali, mau memelihara semua anak-anak itu ketika mereka masih kecil dan segalanya. Kurasa begitu, ujar Jessica enggan. Dan aku mendapat kesan ia tidak menyukai sang dokter dan istrinya untuk alasan tertentu. Dari caranya memandang anak-anak adopsi itu, aku menduga alasannya adalah iri. Kurasa Miss Cullen
tidak bisa punya anak. Jessica menambahkan, seolah-olah komentarnya mengurangi kebaikan hati mereka. Sepanjang percakapan, mataku mengerjap lagi dan lagi ke meja tempat keluarga aneh itu duduk. Mereka terus memandang dinding dan tidak makan. Apa mereka sejak dulu tinggal di Fort? Tanyaku. Aku yakin pernah melihat mereka di salah satu kunjungan musim panasku di sini. No, kata Jessica. Nadanya mengindikasikan bahwa itu seharusnya sudah jelas, bahkan bagi pendatang baru seperti aku. Mereka baru saja pindah di sini 2 tahun yang lalu dari sekitar Alaska. Aku merasakan sebersit rasa iba sekaligus lega. Iba karena betapapun cantik dan tampannya mereka adalah pendatang, jelas tidak diterima. Dan lega karena aku bukan satu-satunya pendatang baru di sini. Dan sudah pasti bukan yang paling menarik bila dilihat dari standar apapun. Saat aku mengamati mereka, yang paling muda, salah satu yang bernama Cullen, mendongak dan beradu pandang denganku. Kali ini ekspresinya memancarkan rasa penasaran yang nyata. Ketika aku pelan-pelan mengalihkan pandangan, tampak olehku bahwa tatapannya mencerminkan semacam harapan yang tak terpuaskan. Cowok berambut coklat kemerahan itu siapa? Tanyaku. Aku mengintip ke arahnya lewat sudut mata, dan ia masih menatapku, tapi tidak melongo seperti murid-murid lain seharian ini. Ekspresinya sedikit gelisah. Aku kembali menunduk. Itu Edward. Dia tampan tentu saja, tapi jangan buang-buang waktu. Dia tidak berkencan. Kelihatannya tak satu pun cewek di sini cukup cantik baginya. Jessica mendengus. Sikapnya jelas pahit. Aku membayangkan kapan Edward menampiknya. Aku menggigit bibir untuk menyembunyikan senyumku. Lalu aku kembali memandang Edward. Ia sudah memalingkan wajah, tapi rasanya pipinya seperti tertarik, seolah-olah ia juga tersenyum. Beberapa menit kemudian, mereka berempat meninggalkan meja bersama-sama. Tak diragukan lagi, mereka sangat anggun, bahkan yang bertubuh besar dan berotot. Aku kecewa menyaksikan kepergian mereka. Yang bernama Edward tidak menoleh ke arahku lagi. Aku duduk di meja bersama Jessica dan teman-temannya lebih lama daripada kalau aku duduk sendirian. Aku tak ingin terlambat tiba di kelas pada hari pertama aku di sekolah. Salah satu kenalan baruku yang dengan baik hati mau mengingatkan lagi bahwa namanya Angela juga mengambil kelas biologi 2 bersamaku pada jam berikutnya. Kami berjalan ke kelas bersama-sama tanpa bicara. Ia juga pemalu. Ketika kami memasuki kelas, Angela duduk di meja lab yang bagian atasnya berwarna hitam, persis yang dulu sering kutempati. Ia sudah punya teman sebangku. Malah sebenarnya semua meja telah terisi kecuali satu yang masih kosong. Di sisi gang tengah, aku mengenali Edward Cullen dari rambutnya yang tidak biasa, duduk di sebelah kursi yang kosong. Saat aku menyusuri gang untuk memperkenalkan diri kepada guru dan memintanya menandatangani kertasku, aku diam-diam memperhatikan Edward. Ketika aku melewatinya, tiba-tiba duduknya jadi kaku. Ia menatapku lagi.
Mataku bertemu pandang dengan sepasang mata dengan ekspresi paling aneh, tidak bersahabat. Gusar. Bergegas aku memalingkan wajah terkejut. Wajahku merah padam. Aku tersandung buku dan nyaris terjerembab hingga tanganku meraih ujung meja. Cewek yang duduk di situ terkekeh. Saat itulah aku memperhatikan bahwa matanya berwarna hitam, hitam legam. Mr. Banner menandatangani kertasku dan menyerahkan sebuah buku tanpa berbasa-basi tentang perkenalan. Bisa kukatakan kami bakal cocok. Tentu saja dia tak punya pilihan kecuali menyuruhku menempati kursi yang kosong di tengah kelas. Aku terus menunduk ketika menempatkan diriku di sisinya, bingung oleh tatapan antagonis yang dilemparkannya padaku. Tanpa mengangkat wajah, ku atur bukuku di meja lalu duduk. Tapi dari sudut mata bisa kulihat posturnya berubah. Ia menjauh dariku, duduk di ujung kursi, memalingkan wajah seolah-olah mencium aroma yang tidak enak. Diam-diam aku mengendus rambutku. Aromanya seperti stroberi, aroma sampo kesukaanku. Sepertinya baunya cukup enak. Kubiarkan rambutku tergerai di bahu kanan sebagai penghalang di antara kami dan mencoba berkonsentrasi pada pelajaran. Tapi sialnya, pelajaran saat itu mengenai anatomi seluler, sesuatu yang sudah pernah kupelajari. Meski begitu, aku tetap mencatat dengan teliti dan selalu menunduk. Aku tak bisa menahan diri dan sesekali mengintip lewat celah rambutku ke cowok aneh di sebelahku. Sepanjang pelajaran, ia tak pernah duduk santai di ujung kursinya, sejauh mungkin dariku. Aku bisa melihat tangannya yang mengepal diletakkan di paha kiri. Otot-ototnya menyembul di balik kulit pucatnya. Untuk yang satu ini, ia juga tak pernah santai. Lengan panjang kaos putihnya digulung sampai siku dan mengejutkan karena lengannya kekar dan berotot di balik kulitnya yang pucat. Ia tidak kelihatan sekurus itu ketika berdampingan dengan kakaknya yang berperawakan gagah dan besar. Pelajaran kali ini kelihatannya lebih lama daripada yang lain. Apa ini karena sekolah sudah hampir usai? Atau karena aku sedang menunggu kepalan tangannya mengendur? Tangannya terus terkepal. Ia duduk bergeming sampai-sampai ia seolah-olah tidak bernafas. Apa yang salah dengannya? Apakah ini perilaku normalnya? Aku mempertanyakan penilaian Jessica yang ketus saat makan siang tadi. Barangkali cewek itu tidak sebenci yang kupikir. Tak mungkin ada hubungannya denganku. Ia sama sekali tak mengenalku. Sekali lagi aku mengintip dan menyesalinya. Ia sedang menatapku. Matanya yang hitam penuh rasa jijik. Ketika aku mengalihkan pandang, menciut di kursiku, tiba-tiba frasa bila rupa bisa membunuh terlintas di benakku. Bel berbunyi keras, membuatku terperanjat. Edward Cullen bangkit dari duduk. Dengan luwes ia berdiri. Ia lebih tinggi daripada yang kukira. Membungkungiku dan ia sudah keluar dari pintu sebelum yang lain beranjak dari kursi mereka. Aku duduk membeku, menatapnya tak berkedip. Ia jahat sekali.
Ini tidak adil. Perlahan-lahan, aku mulai membereskan barang-barangku, mencoba mengenyahkan kemarahan yang menyelimutiku. Khawatir air mataku bakal menggenang. Untuk beberapa alasan, emosiku melekat erat dengan saluran air mataku. Kalau marah, aku biasanya menangis. Kebiasaan memalukan. "Apa kau Isabella Swan?" Terdengar suara cowok bertanya. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang cowok bertampang imut dan tampan, rambutnya yang pirang pucat di gel membentuk spike yang teratur. Ia tersenyum ramah. Ia jelas tidak menganggap bauku tidak enak. "Bella," eratku tersenyum. "Aku Mike." "Hai Mike. Kau butuh bantuan mencari kelasmu selanjutnya?" "Sebenarnya, aku mau ke gimnasium. Kurasa aku bisa menemukannya." "Itu juga kelasku berikutnya." Ia tampak senang, meskipun itu bukan kebetulan yang luar biasa di sekolah sekecil ini. Kami berjalan bareng ke gimnasium. Ia ternyata cowok yang senang mengobrol. Kebanyakan topik pembicaraan kami berasal darinya, memudahkan segalanya buatku. Ia tinggal di California sampai umur 10 tahun, jadi ia tahu bagaimana perasaanku tentang matahari. Dari pembicaraan kami, aku jadi tahu ia juga sekelas denganku di bahasa Inggris. Ia orang paling ramah yang ketemui hari ini. Tapi ketika kami memasuki gimnasium, ia bertanya, "Jadi, kau menusuk Edward Cullen dengan pensil atau apa? Aku tak pernah melihatnya bersikap seperti itu." Aku menciut. Jadi, aku bukan satu-satunya yang memperhatikan hal ini. Dan rupanya itu bukan perilaku Edward yang biasanya. Aku memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Maksudmu cowok yang duduk di sebelahku di kelas biologi?" Tanyaku polos. "Ya, dia kelihatan kesakitan atau apa?" "Aku tidak tahu," timpalku. "Aku tak pernah bicara dengannya." "Dia aneh." Bukannya menuju kamar ganti, Mike malah terus bersamaku. "Kalau aku cukup beruntung bisa duduk denganmu, aku bakal mengobrol denganmu." Aku tersenyum padanya sebelum melangkah ke kamar ganti cewek. Ia cukup bersahabat dan memesona, tapi itu tak cukup mengobati sakit hatiku. Guru senam kami, pelatih klub, memberikan seragam buatku. Ia tidak menyuruhku mengganti pakaian dengan seragamku untuk kelas hari ini. Di tempat asalku, pelajaran olahraga hanya selama 2 tahun. Di sini, pelajaran olahraga wajib selama 4 tahun. Secara harfiah, Forks bagiku adalah neraka di bumi. Berturut-turut aku menyaksikan 4 pertandingan voli, mengingat jumlah cedera yang telah menimpaku dan yang kutimbulkan ketika bermain voli. Aku merasa agak mual. Akhirnya bel terakhir berbunyi. Aku berjalan pelan ke kantor tata usaha untuk mengembalikan kertas-kertas yang sudah ditandatangani. Hujan sudah reda, tapi angin bertiup kencang dan lebih dingin. Aku memeluk diriku sendiri. Ketika melangkah ke ruang tata usaha yang hangat, aku nyaris langsung berbalik dan melarikan diri. Edward Cullen berdiri di meja di depanku. Aku mengenali rambutnya berwarna perunggu yang berantakan itu.
Sepertinya ia tidak memperhatikan kedatanganku. Aku berdiri merapat ke dinding belakang, menunggu petugas resepsionis selesai. Edward sedang berdebat dengannya. Nada suaranya rendah dan indah. Dengan cepat, aku menangkap inti perdebatan mereka. Ia sedang berusaha menukar pelajaran biologi dari jam ke-6 ke jam lain, jam yang mana saja. Aku sama sekali tak percaya keinginannya memindahkan kelas biologinya ada hubungannya denganku. Pasti sesuatu yang lain. Sesuatu yang terjadi sebelum aku memasuki kelas itu. Raut wajahnya tadi pasti karena ia sedang jengkel semata. Tak mungkin orang asing ini bisa tiba-tiba sangat tidak menyukaiku. Pintunya terbuka lagi, dan angin dingin tiba-tiba berembus ke dalam ruangan, meniup kertas-kertas di meja, meniup rambutku hingga menutupi wajah. Cewek yang masuk langsung melangkah ke meja, meletakkan catatan di keranjang bawah, lalu keluar lagi. Tapi punggung Edward Cullen menegang, dan perlahan ia berbalik menatapku. Wajahnya luar biasa tampan, tatapannya menghujam dan syarat kebencian. Seketika aku merasakan ketakutan yang amat sangat, sehingga bulu kuduk di tanganku meremang. Tatapannya hanya sedetik, tapi membuatku membeku lebih dari angin yang dingin. Ia berbalik lagi ke resepsionis. Kalau begitu, lupakan saja, katanya terburu-buru dengan nada selembut beludu. Aku mengerti ini tidak mungkin. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Dan ia berbalik tanpa memandangku lagi, lalu lenyap di balik pintu. Aku berjalan pelan ke meja. Wajahku pucat dan bukannya memerah. Kuserahkan kertas yang sudah kutandatangani. Bagaimana hari pertamamu, Nak? Tanya resepsionis lembut. Baik. Aku berbohong, suaraku lemah. Ia kelihatan tidak percaya. Ketika tiba di lapangan parkir, hanya tinggal beberapa mobil di sana. Truk itu rasanya seperti tempat perlindungan, nyaris mirip rumah yang kumiliki di lubang hijau yang lembab ini. Aku duduk sebentar di dalamnya, hanya menerawang keluar kaca depan. Tapi ketika aku kedinginan dan membutuhkan kehangatan, kuselipkan kuncinya dan mesin pun menyala. Aku pun ke rumah Charlie sambil menahan air mata sepanjang perjalanan ke sana.